Halo teman-teman Otomotif TV. Kali ini saya udah siap-siap, sudah pakai riding gear, tinggal pakai helm dan sarung tangan. Hari ini pengetesannya akan berbeda karena akan ngetes Can-Am, yaitu sepeda motor roda 3 asal Kanada, Amerika. Jadi ini jadi sesuatu yang baru juga buat Otomotif TV, mengetes sepeda motor roda 3 yang fix. Beda banget sama Piaggio MP3 atau Peugeot yang ada Metropolis ya, roda 3-nya mereka bisa tilting. Kalau ini fix roda depannya, jadi tricky banget di bawahnya. Lalu seperti apa sensasi berkendara motor ini dan bagaimana kelebihannya, fitur-fiturnya? Saksikan terus. Teman-teman, ini dia Can-Am Spyder F3S dan ini serinya adalah special series. Jadi berbeda banget fitur-fiturnya dibandingin dari series yang regular. Yang paling pembedanya dari series regular adalah kalau dilihat secara keseluruhan ya, yaitu frame dan stang juga swing arm yang warnanya oranye. Lalu kita ngeliat desain secara keseluruhan ya. Ini kalau ngeliat depan keker banget sih dan lebar. Karena motor ini ada moncong ya. Jadi di sini ada bagasi, kemudian di sini ada grill. Grillnya juga kesannya sporty banget dengan emblem S-nya di sini. Jadi motor ini kesannya emang racing banget sih teman-teman. Terus juga tentunya ada dua roda di depan, lengkap dengan spatbor yang cukup gondrong sampai bawah. Dan di atas spatbornya ada side marknya atau reflektor biar keciri kalau malam hari. Kalau motor ini lebar, jadi biar nggak disenggol. Terus ngeliat ke atas dikit, di sini lampunya ada 4 teman-teman. Jadi yang 2 ada di sini, ini LED projector untuk lampu dekat, sedangkan yang ini 2 bohlam halogen ini untuk lampu jauhnya. Jadi biar bisa nembus hujan, nembus kabut lebih baik gitu. Terus ada windscreen mungil di sini, cuma nggak bisa di-adjust, fix dengan warna dark ya, dark smoke. Lalu setangnya yang tadi saya bilang warnanya oranye seperti frame-nya, jadi kesannya nyala banget motornya ya. Terus spionnya bisa dilipat, cuma nggak ngaruh juga karena spionnya lebih sempit dibanding rodanya. Jadi macet-macetan lipat spion nggak ngaruh, ngaps. Masih manual ya. Terus kita ngeliat ke tengah, bodinya gede banget, gede dengan jok yang juga gede, juga tebal. Ini enak sih teman-teman, ini benar-benar menunjang banget kenyamanan pengendaranya. Ntar kita ceritain kalau udah mengendari motor ini, oke? Terus ada footstep yang gede-gede banget teman-teman. Ini udah bukan lontong lagi, nih nasi bakar footstepnya. Maksudnya gede banget baik yang depan atau untuk pemboncengnya. Cuma sayangnya untuk pembonceng ini kayak nggak ada pengunci gitu loh. Jadi kalau sudah agak lemah dia suka turun sendiri gitu teman-teman. Kalau kita lewat jalan rusak gitu ya kena impact set gitu. Terus juga kalau ngelipet, nah kena body nih, takutnya ntar jadi ada bekas gitu ya. Sayang sekali. Terus kalau kita ngeliat sisi belakangnya nggak ada bodi teman-teman. Jadi langsung aja nih tipis gitu, langsung spakbor, kemudian ada behel, lalu ada lampu yang sennya terpisah. Terus di lampu rem ini di tengah-tengahnya ada lampu mundur. Karena emang motornya bisa mundur ya. Terus juga ada lagi reflektor desainnya. Desainnya ada reflektor, di spatbornya ada reflektor. Jadi benar-benar reflektor di motor ini tuh banyak banget. Biar pengendara lain tuh aware kalau motor ini besar, panjang dan cukup lebar, jadi nggak diseruduk gitu ya. Terus kalau ngeliat lagi di bawahnya, ini dia swing armnya kanan kiri ya, double dengan velg lebarnya 5 inci teman-teman, makanya kelihatan celong banget. Terus bannya pun ini spesial istilahnya, jadi dari Kenda manufacturer, Kenda bikinin khusus buat Can-Am, baik yang depan atau yang belakang. Kalau yang belakang pakainya ukurannya 225 per 50 nih teman-teman. Ini emang kalau dilihat sekilas kotaknya kayak ban mobil. Cuman kalau kita ngeliat lebih detail lagi bentuk patternnya atau alur bannya tuh ini motor banget. Jadi benar-benar kombinasi lah. Terus kalau ngeliat dari samping, knalpotnya dari mesin 3 silinder gabung ke 1 untuk masuk ke katalis atau catalyzer. Habis itu baru keluar di sini. Nah ini suara knalpotnya cukup merdu banget lah. Ntar akan kita dengarkan suara knalpotnya. Terus kalau kita ngeliat sisi kirinya, ini dia dari mesin 3 silinder 1330 cc-nya ditransfer ke belakang menggunakan V-belt. Jadi beda dengan Can-Am Ryker yang di tes masaan, dia tuh CVT dan pakai gardan ya, jadi lebih rigid. Kalau ini dia dari mesin terus ke transmisi semi otomatis 6 percepatan, habis itu disalurkan menggunakan belt. Beltnya cukup panjang ya, karena yang depannya di sini nih gearnya, sedangkan gear belakangnya beltnya di sini. Jauh banget teman-teman.
Terus juga bisa dilihat struktur rangkanya ya, semua tubular, gede-gede banget pipanya diameternya. Jadi kesannya kokoh banget gitu, kekar banget teman-teman. Can-Am Spyder F3S Special Series. Habis ini kita lihat fiturnya ya. Fitur yang ada di Can-Am Spyder F3S Special Series ini. Pertama, suspensinya. Baik yang kanan atau yang kiri sudah menggunakan Fox. Dan yang belakangnya monoshoknya masih pakai sah. Nah itu sah. Jadi yang belakangnya nggak Fox ya. Cukup yang depannya aja. Cuma halusnya cukup berperan dalam segi handling dan kenyamanan motornya. Kemudian kita lihat lagi di sini ada lampu sein yang juga menjadi DRL. Terus juga ada side mark yang tadi udah saya bilang. Lalu di sini, ini bukan pajangan ya teman-teman. Jadi di balik kap ini ada bagasi yang cukup besar, bisa menampung kurang lebih 22,4 liter lah kapasitasnya. Terus di bawahnya bagasi ini ada grill dan radiatornya ada di kanan kiri nih, ada di sini dan ada di sini. Jadi angin masuk dari sini terus set kebagi dua gitu tuh, kayak bagi dua. Nah, mau lihat bagasinya? Kita buka dulu. Bukanya dari kunci kontak. Kita buka, wala, kayak ini ya, VW ya, kayak VW, kayak Porsche. Yang mesinnya di belakang, jadi depan ini sisinya untuk bagasi. 22,4 liter lumayan dalam. Cuma di varian ini nggak ada USB chargernya sih, nggak ada power outlet. Cuma ada untuk buku manual, untuk standarisasi tekanan angin ban, udah sih. Oh ya, dan ini udah dilengkapi karet, jadi harusnya waterproof, nggak akan kemasukan air. Terus lagi kita melihat fitur-fitur yang ada di speedometernya. Ini cukup banyak teman-teman dan seru. Sini. Oke, kuncinya pasti manual teman-teman, analog. Masih pakai anak kunci biasa, cuma udah dilengkapi dengan iMobilizer. Lalu kita lihat speedometernya. Tara, 7,8 inci dan cukup jelas dilihatnya, dan dia terbagi dua ya di sini. Nah, sebelum kita menggunakan motor ini, kita harus seperti Can-Am yang sebelumnya di Mas An coba, before operating read safety car. Jadi emang ini karena motornya baru gitu ya, kita harus memahami tentang motor roda 3 ini. Setelah itu kita pencet mode. Habis itu ada tampilan nih. Pertama ada fuel range. Jadi dengan kapasitas bensin segini kita akan mendapatkan jarak kurang lebih gini jarak tempuhnya. Lalu ada suhu mesin, temperatur. Kemudian ini ada trip A 121,9 km. Ini untuk speed meter. Jadi dia gabung ini sama ini, ntar ikut naik. Ada gigi, gear position. Ada suhu udara. Ada jam. Ini dia terkoneksi dengan HP ya. Jadi ada baterai, ada sinyal, terus ada tachometer. Nah, yang ini merupakan menu teman-teman. Ini bukan touchscreen karena harus difungsikan melalui tombol di sebelah kanan. Isinya banyak banget. Nanti kalau udah koneksi dengan HP bisa dengerin lagu, bisa juga connect ke intercom di helm. Terus ada start trip ini untuk melihat. Nah, ini tadi trip A, ada fuel average consumption, ada maximal speed dan average-nya. Ini yang B sama informasinya, dan ini total odometer, total berkendara udah berapa lama, total fuel average dan fuel nih maksimal. Pernah 182 km per jam. Lalu ada BT audio nih untuk terkoneksi ya, kalau udah terkoneksi dengan helm, atau ada aksesoris speakers juga. Tombol setting yang bisa diatur, banyak banget lah isinya, keren-keren. Lalu di Can-Am Spyder ini stangnya cukup simpel teman-teman, karena nggak ada handle ya, baik handle rem atau kopling. Di sini cuma ada grip, hand grip dan saklar. Kita lihat yang kanan dulu. Yang kanan isinya paling atas ada hazard, ada engine cut off, dan ini adalah cruise control. Ngaktifinnya ke sini, habis itu kita set ke bawah, habis itu untuk speednya tinggal kita atur aja. Lalu di bawahnya starter. Kemudian sini polos, sini kunci kontak. Dan di sini ada kayak semacam letak apa ya, tombol cadangan sekiranya kita mau pasang aksesoris fog lamp atau yang lainnya lah, karena ini aksesorisnya banyak banget. Ke kiri, ini juga nyala ya, kayak tadi yang di cruise control dia ada backlightnya. Yang ini untuk tombol mode, untuk ngubah riding modes, jadi ada sport, ada eco dan ada yang normal. Ini untuk parking brake. Dan ini tadi yang saya bilang joystick untuk mengatur speedometer, joystick. Terus ada pass beam, ada high beam, ada sein, ada klakson. Nah, ini volume ketika udah terkoneksi dengan HP kita ya. Jadi untuk membesarkan tuh suara lagu itu gede kecil. Ini yang di bawah plus. Nah, ini emang untuk menaikkan gigi teman-teman, karena di Spyder F3S ini dia udah semi otomatis. Dia
naikin giginya pakai ini, turuninnya pakai di depan nih. Nah, ini untuk turun gigi. Bisa manual atau turun sendiri giginya. Yang ini untuk langsung memunculkan layar di speedometer ketika udah terkoneksi dengan smartphone. Dan yang di atas, R, nggak kalah ketinggalan nih. Ini untuk reverse atau mundur. Cara mengaktifkannya dengan cara ditekan lalu dipencet. Ntar tombol mundurnya akan fungsi dan motor bisa mundur. Lalu bagaimana reading position dari Can-Am Spyder F3S ini? Kalau dilihat-lihat emang joknya rendah banget teman-teman, karena menurut data spesifikasi cuma 675 mm, itu rendah banget. Apalagi joknya tebal, ada lumbar ini juga, lumbar support, jadi tulang punggungnya atau tulang ekornya nyaman pasti. Lalu untuk saya yang 170 cm tentu akan sangat menapak. Akan sama menapak, cuma tidak perlu karena motornya nggak bisa jatuh gitu kan. Jadi selama naik Can-Am Spyder ini ya kakinya selalu seperti ini, posisinya tangannya seperti ini. Terus bicara riding positionnya, stangnya ini stang pipa dan cukup tinggi ya. Cukup tinggi, kemudian juga rasanya sih cukup pas. Badan nggak merunduk dan tegap akhirnya pundaknya nih, seperti ini teman-teman. Cuma beloknya rada aneh karena nah dia naik bukan gini-gini tapi gini, bukan gini tapi gini, ngerti kan ya? Ya seperti itulah. Jadi kalau belok seperti ini, seperti ini. Nah, oh iya, by the way, motor ini dilengkapi dengan dynamic power steering. Jadi udah semacam electric power steering mobil lah. Kalau belum hidup berat setirnya, cuma kalau udah hidup ringan banget. Ntar akan kita coba dan akan kami ceritakan. Jadi yang Spyder ini juga dilengkapi dengan U-Fit system, jadi kita bisa mengadjust riding positionnya sesuai dengan kemauan kita. Cuman bedanya dengan yang Mas Antes yang di Can-Am Ryker, itu kan mudah banget ya untuk mengatur stang, untuk mengatur footstep. Kalau ini harus pakai kunci-kunci teman-teman. Kalau ini berarti pakai kunci L. L-nya nih mungkin L5 atau L6 yang cukup besar, yang stangnya seperti biasa, kendorin racernya baru bisa maju mundur. Kalau yang footstep harus kendorin kuncinya, baru dia bisa maju mundur. Cuma ya emang agak ribet sih. Tapi posisi normalnya atau defaultnya nyaman sih kalau buat saya. Kakinya juga menekuk, santai di depan. Pedalnya juga oke. Cuma emang kalau menurut saya nih pedalnya tuh kayak terlalu tinggi gitu teman-teman. Jadi kakinya selalu tinggi, akhirnya kayak mau merosot sih. Mungkin kalau footstepnya model tapak yang lebar gini, harusnya akan lebih enak sih. Kalau nggak salah ada aksesorisnya juga deh. Oke teman-teman, selain riding position yang nyaman, tangkinya juga besar ya, 27 liter. Dan dia dibalut oleh cover nih. Jadi ini cover body. Dan ini sangat gambot ya. Akhirnya kaki itu ngepas, nggak terlalu ngelebar karena ini tirus lebarnya di sini. Tapi lebih enak dicepit gitu karena lebih pas, nggak terlalu ramping juga nggak terlalu lebar. Kemudian lagi kalau kita ngerasain suspensinya, lihat deh, lembut banget ya. Yang belakang tuh kerasa banget, dinaikin aja langsung ambles. Coba nggak tahu nih, harusnya apa ya, limbung ya kira-kira ya. Tapi kalau ngeliat jalan jelek sih harusnya nyaman ya. Nanti akan kita cobain. Lalu spionnya di depan dan jadi dia ngeliatnya ke kolong sini. Ngolongin setang ya cukup oke sih. Bisa ngelihat ke belakang dengan sangat baik. Lebarnya juga pas. Kemudian di sini ada protektor teman-teman. Jadi ini untuk menghalau cipratan air biar nggak nyiprat ke kaki. Jadi selain spatbornya yang gondrong, dia juga di sebelah sini di rangkanya nempel protektor nih. Jadi benar-benar walaupun lewatin becekan, kaki pengendara nggak akan kena cipratan. Sepatu nggak akan kotor pastinya. Oke, ini dia Can-Am Spyder F3S Special Series teman-teman. Kemarin saya belum jelasin ini ya soal spek mesinnya. Jadi spek mesinnya dia pakai 3 silinder segaris, mesinnya dari Rotax Ace AC gitu ya, Ace. Kapasitasnya 1330 cc, 3 silinder. Udah injeksi, kemudian juga dilengkapi dengan 2 power modes. Jadi ini ada sport yang lagi saya pakai, kemudian ada eco untuk berkendara lebih santai, dan ini yang normal. Bedanya kalau yang sport ini dia traction controlnya off.
Jadi pengendara benar-benar bisa explore mesinnya lebih jauh, respon tenaganya juga lebih galak. Meski traction controlnya off, tapi VSS-nya atau Vehicle Stability Control-nya tetap aktif teman-teman. Jadi walaupun belakangnya bisa ngeset-ngeset liar, tapi ketika ban depannya terdeteksi ngangkat, dia akan secara otomatis memutus tenaga dan mengerem lah sedikit-sedikit sampai roda depannya kembali menapak lagi gitu. Ya tenaganya juga cukup lumayan ya, meskipun ini sebenarnya karakternya mesin torsi teman-teman. Jadi tenaganya nggak terlalu besar, cuma 115 dk aja, 115 daya kuda kurang lebih, tapi torsinya bisa mencapai 130 Nm di 5.000-an RPM teman-teman. Tapi kalau untuk berkendara harian ya, misalkan kayak gini-gini tuh RPM-nya itu nggak nyampe 5.000 sih mainnya. Paling di oper-oper di 3.000 di 4.000 tuh udah cukup banget lah. Kalau di oper di 5.000 tuh motornya terlalu laju ya kalau untuk di jalan-jalan kecil. Kalau untuk jalan kota mungkin cocok sih. Terus juga motor ini dia benar-benar semi otomatis gitu teman-teman. Jadi nggak bisa full manual, full automatic juga nggak bisa. Jadi dia naikin giginya manual, cuman elektrik nih dengan menekan tombol yang di sini. Terus nurunin giginya bisa manual dengan kita tekan dari pakai jari telunjuk. Ini untuk memanfaatkan ini ya, engine brake sih. Terus dia juga turunnya bisa otomatis juga. Jadi sekiranya ini motor mendeteksi giginya terlalu tinggi tapi kecepatannya rendah, ntar secara otomatis dia akan menurunkan giginya gitu. Cuman nih kalau saya rasa sih dia karakternya bukan dual clutch ya, karena apa ya? Karena perpindahan giginya tuh masih ada jeda gitu. Kalau dual clutch kan benar-benar gak ada jeda. Jadi kopling 1, kopling 2 nya tuh langsung bergantian lah ganti giginya. 1, 2, 3, 4 tuh benar-benar gak ada jeda. Kalau yang ini masih ada jeda, jadi ada rasa throttle yang nge-close. Habis itu ada jeda sepersekian detik lah. Cuman kalau untuk yang di sport ini jedanya lebih sedikit, jadi kesannya lebih sporty gitu teman-teman. Terus kalau yang mode eco ini respon gasnya delay banget. Jadi benar-benar smooth banget. Mulai dari grip 0% ya, buka 0% sampai seterusnya tuh benar-benar smooth banget. Jadi cocok buat kalau pakai boncengan atau mau konsumsi bahan bakarnya lebih efisien, atau kalau emang jalan santai dan gak mau terlalu liar lah tenaganya. Padahal untuk putaran rendah sebenarnya powernya udah cukup banget sih. Maksudnya nggak terlalu liar, terus juga masih smooth, nggak endut-endutan gitu ya, masih oke untuk diajak jalan santai. Lalu yang perlu diperhatikan saat mengendarai si Can-Am Spyder ini adalah tentu aja jarak kanan dan kiri ya teman-teman. Karena bisa dibilang ini sangat lebar, bahkan kalau kita bandingin dengan CR-V di depan ya, wheelbase atau jarak antara roda kanan dan kirinya nih hampir mirip sih. Makanya kalau kita mau nyalip, kita mesti ancang-ancang banget sih. Makanya kayak kemarin pas practice waktu kita diuji itu sama Mas Yoyon, dia bilang lupakan dulu kalau kita pernah mengendarai motor, karena kita akan belajar mengendarai motor baru di sini. Tapi kalau udah dapat feel kanan kirinya sih udah enak banget sih. Kita udah tahu patokannya gitu ya, udah enak, kita udah nggak takut lagi lah. Kalau awal-awal takut, belum ketemu patokannya. Kalau udah ketemu patokannya sih enak. Yang penting aman lah, jangan sampai kedua rodanya nyangkut di bumper mobil orang ya. Lalu secara riding impression dan riding positionnya udah jelas nyaman. Yang unik itu riding impressionnya. Jadi impresi berkendara motor roda 31 ini tuh beda banget sama yang pernah otomotif coba ya. Otomotif coba itu pernah motor roda 3 yang bodinya bisa leaning atau motornya bisa rebah. Jadi motornya bisa belok kanan kiri gitu ya. Kalau ini kan motornya fix, beda banget kayak MP3 atau Peugeot Metropolis kayak gitu-gitu lah. Makanya ini ngasih sensasi baru banget. Dan ini membutuhkan suatu teknik banget teman-teman bawahnya. Karena dia motornya nggak bisa rebah, otomatis badannya yang harus rebah gitu. Jadi badannya harus meng-counter atau melawan gaya gravitasi ya, G-force-nya itu, agar motornya tetap bisa napak dan tetap beloknya tetap stabil lah istilahnya. Kalau macet-macetan gini, suhu panasnya nggak terlalu kerasa ya, cuma silir-silir anget aja di kaki.
Cuma masih aman lah, karena temperaturnya pun di speedometer menunjukkan selalu angka setengah bar, jadi nggak pernah lebih dari itu. Stabil terus. Ini pakai sport mode. Tuh di 3000 tuh dia udah gerung banget sih, karena emang limitnya rendah ya, cuma di 8000-an RPM. Oh iya, di special series ini dia remnya udah pakai Brembo teman-teman. Jadi udah pakai depan ya. Depan belakang malah seset sama cakram. Cuma cakram ini cakram OEM, jadi di 270 mm. Dijepit pakai yang depan itu kaliper Brembo, radial 4 piston, kanan kiri jadi total 8 piston. Kalau yang belakang 1 piston, cuma besar sih pistonnya. Jadi ini pakem banget. Terus juga yang belakang ini kalipernya udah terintegrated dengan parking brake. Jadi parking brake elektroniknya udah satu dengan kalipernya, jadi nggak pisah-pisah. Respon remnya pakem banget, jelas pakem sih, karena Brembo ya teman-teman. Dan ini sistemnya kan dia diinjek ya, sekali injek 3 kalipernya langsung ngerem. Nah itu pakem banget, jelas. Karena nginjek itu kan tentu akan lebih mudah ya, dan tenaganya lebih kuat dibandingkan dibandingkan neken di handle. Karena itu bikin area setangnya si Spider ini simple banget, nggak ada handle sama sekali, cuma hand grip sama saklar doang, dan stang oranyenya yang sangat terang ya. Mumpung lagi lewatin jalan kota yang cukup amburadul ini, kita ngomongin karakter suspensinya kali ya. Dia ini yang tipe special series ini dia udah pakai Fox. Jadi Foxnya juga yang tipenya udah ada gas charge-nya ya. Jadi ada nitrogennya dalamnya untuk membantu redamannya. Ya kalau yang depan sih stabil-stabil aja gitu ya, karena juga rodanya 2. Jadi nggak kerasa limbung sama sekali. Terus juga redamannya nyaman, bisa meresap getaran dengan sangat baik ya. Untuk jalan alus maupun jalan bergelombang seperti ini sih nggak ada masalah sih kalau buat saya. Terus juga emang kadang kerasa ini sih, kerasa kalau jalan jelek kayak di stang tuh kerasa kayak duk, kayak ngelawan gitu lah. Ya mirip-mirip kayak mobil lah. Jadi kalau roda sebelahnya nginjak lubang, jadi stang kirinya yang kena lubang itu akan ikut bergetar. Cuma nggak terlalu banyak sih, masih bisa dikendalikan gitu. Kita tuh harus menentukan ya, kalau kita ngelihat lubang itu kita harus menentukan kita mau nginjekin lubang ke roda yang mana nih, karena kita nggak bisa apa ya, istilahnya jarang sekali kita bisa ngelolosin lubang ya, karena rodanya 3 dan cukup lebar. Jadi kita harus ngalah nih, ketika kita ngeliat lubang, kita mau nginjekin lubang ini ke roda yang mana, roda depan kiri, roda depan kanan, atau roda belakang tengah. Terus kalau ngomongin suspensi lagi, yang belakang ini kan monoshock ya, cuma monoshocknya bukan Fox teman-teman, jadi beda merek. Kalau yang depan Fox, yang belakang ini sah. Yang belakang ini sah. Kalau buat saya sih ini terlalu empuk. Bahkan baru didudukin pun udah langsung ambles ya, makanya terkadang tuh kerasa bottoming belakangnya monoshocknya. Cuman ya masih nyaman sih, kalau sendiri bottomingnya cukup jarang. Tapi kalau di saat boncengan, bottomingnya jadi kerasa sering banget karena ambles banget ya suspensinya. Kayaknya kalau untuk boncengan atau untuk bobot seperti saya yang 60 kg itu harus disetel ulang preloadnya. Fitur lainnya yang bisa dinikmati dari Spider ini adalah ketika kita ada di jalan kota, kita bisa aktifin cruise control teman-teman. Caranya dengan kita geser setelah ke arah ke kanan. Habis itu kalau misalkan dirasa segini kecepatannya udah oke ya, kita set aja ke bawah. Nah udah deh, cruise controlnya aktif. Cuma ini nggak dynamic, jadi kalau ada rem kalau yang depan mobilnya mendekat, kita tetap harus ngerem teman-teman, karena dia nggak bisa ngerem sendiri ya. Jadi kita ngeremnya secara manual. Kita pencet lagi, keset. Gini dia akan dipatok terus di kecepatan 57 atau 56 km per jam. Kalau kita mau naiknya tinggal ke atasin saklarnya, ntar kecepatannya perlahan akan naik. Nah tuh jadi 58, 59. Ya bisa disesuaikan lah. Kalau kekencengan bisa dikurangin lagi, tekan ke bawah kayak gitu. Enak ya. Canggih-canggih. Yang pasti untuk jalan jauh enak banget sih. Fitur lainnya yang ada di Spider ini adalah yang cukup canggih, adanya VSS, yaitu Vehicle Stability Control. Jadi ini dia bekerja sama, jadi ada SCS bergabung dengan TCS, bergabung dengan ABS. Jadi 3 atau 4 fitur itu bergabung untuk menjaga Spider agar tidak kebolak. Kebolak tuh maksudnya tumpah gitu ya. Jadi cara kerjanya ketika roda depan terdeteksi ngangkat gitu ya, si ECU akan memerintah throttle body untuk menutup.
Lalu juga rem akan ini teman-teman, akan sedikit mengunci. Jadi bagaimana caranya roda depannya si Spider ini akan kembali napak ke tanah. Jadi bener-bener aman banget. Tadi kita juga udah nyoba, teman-teman bisa ngeliat kita manuver tajam gitu ya. Roda depan ngangkat, cuma habis itu langsung dijatuhin lagi karena motornya langsung memelan lah istilahnya. Canggih banget ya. Oke, jadi saya sudah mencicipi Can-Am Spyder F3S ini, dan dia dibekali dengan mesin 1330 cc, 3 silinder inline dengan perbandingan kompresi yang cukup tinggi ya, 12,2:1. Untuk itu bahan bakar yang kami pilih, yang kami gunakan pun harus yang memiliki oktan tinggi, seperti Pertamax Turbo. Pemilihan Pertamax Turbo ini karena salah satunya ini lebih gampang ditemui ya. Dia banyak banget ditemui di jalan raya, jalan umum, jadi kita nggak khawatir untuk mencarinya. Kemudian juga Pertamax Turbo dilengkapi dengan ignition boost formula yang membuat ruang bakar lebih bersih, sehingga menghasilkan gas buang rendah dan menghasilkan tenaga serta akselerasi yang lebih tinggi. Dan ini sangat penting dalam poin pengetesan kami, sehingga kami bisa mencicipi tenaga dari Can-Am Spyder ini secara utuh. Oke, sampailah kita di akhir video teman-teman, di kesimpulan. Jadi Can-Am Spyder F3S Special Series ini dibanderol dengan harga 770 juta, akan mendapatkan fitur-fitur elektrik yang canggih banget, berarti canggih banget, pinter. Begitu juga dengan performanya yang sangat mumpuni. Terus juga desain yang kece, velgnya ring 15 kece seperti apa ya? Nissan Livina mungkin atau apa kira-kira? Kalau ada yang tahu tulis di komentar. Kalau gitu, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Ngos-ngosan ya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel Otomotif TV. Follow Instagram kami juga otomotif_tv. Kemudian juga ada channel lain kami yaitu Motor Second untuk membahas motor-motor second berkualitas dan motor-motor rare, motor-motor nostalgia lah istilahnya. Kalau gitu, sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa stay safe, selalu pakai masker, dan selalu pakai helm saat berkendara sepeda motor. Lakukan 5M, cuci tangan, dan sampai jumpa.